Bang Margarito ini nanti. Saya yakin Bang Margarito pusing ini. Enggak. Karena optimisme. Tidak ada orang yang paling bodoh kecuali orang yang pusing terhadap situasi ini. Gimana? Kalkulasi politik masih ada Enggak, catatan. saya bukan orang politik. Nanti orang politik bicara politik deh. Supaya jangan. Bang Saul juga bilang ini kan presiden di lingkar inti ini masalah. Ini suara yang mewakili publik. Kenapa? Enggak, publik juga pasti tidak begitu juga semuanya. Begitu ya, pasti terbelah juga gitu. Begini. Saya tidak percaya Pak Prabowo itu tidak mengerti kalau dia tidak tahu bahwa sejarah tidak pernah mencatat orang yang kalah. Sejarah selalu mencatat orang yang menang. Satu ya. Yang kedua, saya tidak percaya kalau Pak Prabowo sebagai yang sejauh ini kita kenal sebagai seorang pembaca yang hebat, seorang yang penyuka sejarah gitu ya. Dia tidak tahu bahwa dia ada di batas dapat mengubah sesuatu yang terlihat akan mengalahkan dia terubah menjadi memenangkan dia, dan itu tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemimpin. Rata-rata yang pemimpin lakukan adalah sesuatu yang sudah dia menangkan dan ubah kemenangan itu menjadi keuntungan. Itu rata-rata. Yang dilakukan oleh Prabowo sejauh ini, yang saya dapat identifikasi adalah dia ubah sesuatu yang sudah dia menangkan itu menjadi sesuatu yang menguntungkan. Mengapa? Karena kita bolak-balik bicara tadi sejauh ini gitu ya. Di awal-awal sampai dengan diskusi kita beberapa waktu yang lalu, begitu banyak tantangan terutama yang datang dari mereka yang kita sebut dengan orang-orang oligarki, baik di dalam maupun di luar. Tapi ternyata perlahan-lahan satu demi satu minggir. Beliau sebenarnya di batas tertentu mulai ada pada titik memimpin pertandingan, memenangkan secara mutlak pertandingan ini. Kalau kita lihat kemarin orang bolak-balik bicara bond, Patriot Bond misalnya, bisa jadi tidak akan dibeli orang. Faktanya beli. Ada beberapa lagi gitu. Tadi kami buat bilang soal ekspor satu pintu, tidak akan ada yang bisa hentikan. Tidak akan ada yang bisa hentikan. Itu hal yang kesekian gitu. Di atas itu semua kita mesti bilang begini. Tidak akan ada korupsi kalau yang pelakunya itu bukan orang dalam. Memang dari awal dari Romawi kuno, korupsi itu pelakunya orang dalam. Baca buku. Orang dalam, orang dalam, orang dalam. Apakah itu yang mau disebut dengan structural fail atau apa? Soal lain. Tapi begitulah yang ditemukan di sepanjang sejarah korupsi dan sepanjang sejarah kekuasaan. Tidak ada yang lain. Satu. Yang kedua, jangan mimpi korupsi jadi nol. Jangan mimpi. Silakan mimpi yang lain. Jangan mimpi barang itu. Selama Allah masih bikin manusia seperti kita ini, masih juga bikin nafsu ada kita, jangan mimpi. Itu sebabnya Lycurgus, kalau orang-orang belajar sejarah hukum, mengenalnya sebagai lawgiver, the great lawgiver di Romawi kuno. Dialah yang bikin sistem yang sekarang ini kita pakai ini. Apa yang sekarang orang kenal dengan checks and balances itu, yang institusionalisasi di Konstitusi Amerika Serikat oleh James Madison, itu akarnya adalah Lycurgus. Itulah yang merangkeng korupsi. Dengan sistem itu dia bayangkan akan mengurangi korupsi, tapi juga gagal. Dalam banyak kasus gagal. Jadi ini bukan hal yang baru-baru amat atau hal yang khas kita begitu ya. Dan karena itu tidak ada alasan untuk tidak optimis. Tidak ada alasan untuk tidak optimis. Hal yang nyata yang terlihat kalau kita cek sejarah itu dimiliki oleh Prabowo, bukan karena saya dukung beliau begitu ya, tapi memang itu ya.
Kemarin kan kita baru dengar dan hari ini heboh gitu ya. Kita sebut saja begitu gitu. Bang Hotman bilang ini penetapan tersangka terhadap seseorang ini tidak memberitahukan kepada presiden gitu ya. Sementara Bang Hotman bilang ini orang yang disayangi atau orang yang disukai oleh Pak Presiden karena dia memimpin satu tim pemberantasan penertiban kawasan hutan dan sudah menghasilkan tanah-tanah yang diambil itu di jutaan hektar, lalu uang yang didapat dari tindakan itu juga sudah puluhan triliun, tapi ditetapkan menjadi tersangka dan tidak diketahui oleh Presiden. Andai kata betul apa yang Bang Hotman itu bilang, kan itu bagus tuh. Ada orang yang terlihat hebat, tapi juga dalam tanda petik setidak-tidak sejauh ini ada sesuatu yang kotor di belakang itu dan itu dipukul oleh Presiden. Ini mana salahnya? Di mana tidak hebatnya? Seseorang yang terlihat begitu dekat dengan Presiden dalam tanda petik setidak-tidak dalam konteksnya Bang Hotman itu, tapi tetap saja dimakan sama Presiden. Kemarin itu yang ada di MBG dan segala macam tuh. Orang-orang yang dalam tanda petik sejauh yang kita tahu dari luar, karena kita tidak dekat-dekat betul dengan orang-orang itu. Terlihat orang-orang itu hebat, dekat dengan Pak Presiden, terkapar juga. Terkapar. Tidak mau ngomong aja, tapi ditangkepin juga. Ditangkap, terkapar. Saya mau bilang begini, kita nggak boleh bodoh, jangan bodoh. Mari kita buka sejarah, baca buku, kenal sejarah supaya kita memiliki perspektif yang clear dalam memecahkan masalah agar clear kita. Sebab kalau tidak, kita ngomong ini kayak orang apa? Anda tahu nggak? The real law enforcement atau picture of law enforcement adalah picture of leadership. Gambaran penegakan hukum adalah postur politik presiden. Anda boleh cek di semua sejarah. Presiden lurus barang ini, presiden miring barang ini. Karena itu kalau saya yakin ya, saya tidak tahu dia belajar atau tidak gitu ya, tapi saya Ami Fuad, Anda pasti ngerti. Kita tahu siapa itu Umar bin Abdul Aziz, khalifah itu. Apa pesan dia terhadap pembantu-pembantunya? Apa pesan dia terhadap orang-orang yang melaksanakan hukum di wilayah-wilayah itu? Lurus. Kanan A bilang A, B bilang B. Jangan tambah, jangan kurang. Dan ada titik di mana bijak itu diperlukan. Ada titik di mana sekali lagi di titik itu bijak menjadi penting. Lurus dan bijak. Lurus dan bijak pada titik yang diperlukan. Maksudnya Bang Margarito mau bilang gonta ganti status Febri juga lurus dan bijak. Oh bukan, enggak. Nah ini cara mengambil kesimpulan yang salah. Ini cara mengambil kesimpulan yang salah. Kita Orang bikin, bicara no, jangan main-main supaya orang dapat ilmu. Orang ambil kesimpulan itu ada premis ini baru kita bikin kesimpulan. Kalau ini tidak ada premis, bagaimana maksud situ? Premisnya penegakan hukum. Enggak. Ya kan? Orang tidak mengerti bagaimana teknis perkara kemarin. Orang gak mengerti, jadi ngaco aja di luar sana tuh. Kenapa pertama yang dibilang oleh jaksa itu diumumkan oleh juru bicara, ini si Febri berstatus saksi. Mengapa begitu? Ya karena SPDP baru keluar oleh jaksa. Dalam situasi normal memang orang saksi. Karena SPDP dia baru terbitkan, baru sampai di situ. Jadi dia bilang saksi. Apakah dia bilang saksi itu lalu status tersangka yang sudah ditetapkan oleh penyidik Kortas Tipikor lepas atau tidak sah? Tidak. Ilmu dari mana itu bilang itu? Enggak ada itu. Ya enggak ada masalah. Enggak ada sama sekali. Yang penting fokus. Enggak ada sama sekali. Orang enggak begini. Tapi publik kaget itu Pak itu kan. Biar aja. Kalau dia kaget aja. Karena tidak semua orang yang sarjana hukum juga sebagian kaget kok. Jangan cerita masyarakat. Sebagian sarjana hukum gagal membedah ini secara benar sehingga terjadi adalah, wow, ini apa nih? Oh, kok presiden begini, bagaimana begini? Malam saksi siang tersangka itu kan? Enggak ada. 10 kali jaksa itu mengatakan dia saksi, tidak mengubah status dia sebagai tersangka. Ini karena ilmu tafsirnya belum cukup. Kalau itu iya. Kembali ke masalah ini begitu ya.
kita perlukan, Anda tidak usah kalkulasi ini begini enggak. Di hukum, sehebat apapun hukum itu, akhirnya tergantung pada who behind the law. Ini menarik. Tidak ada yang lain. Kalau presiden, kita boleh tapi sudah kalau kita udah kita memilih presidensial. Memilih presidensial itu memang kita suka atau tidak suka, kita menyerahkan begitu banyak hal sendiri kepada presiden. Dia yang mendefinisikan apa mau kita. Nah, karena itu kita memang. Tapi sabar dulu, Abang, soal presidensial dia menafsirkan atau tidak itu kan juga harus merujuk kepada konstitusi. Oh iya, iya betul. Tapi Anda lihat ini, sampai sekarang kita tidak punya GBN kan? Kita nggak punya GBN kan? Nggak ada. Jadi presiden lah yang mendefinisikan apa yang dia mau. Dari mana dia definisikan? Dia definisikan, dia terjemahkan itu ketentuan dalam konstitusi. Satu di antaranya, coba lihat saja. Ini tadi yang Fuad berbicara nih. Pasal 33 itu dari tahun 45 saja sudah ada di situ. Terjemahannya secara praktis berbeda-beda nggak? Berbeda-beda kan? Karena itu sangat tergantung pada bagaimana sentuhan dari seorang presiden. Karena itu ya, di titik itulah kalau orang ini sepakat bahwa pemberi pemaknaan terhadap pasal 33 itu persis seperti yang dilakukan sekarang ini, maka rasanya presiden ini perlu 3 periode. Sebab begini, mengapa mesti 3 periode? Anda jangan salah. Ini politik apa kalkulasi hukum, Pak? Kalau ini politik memang. Mengapa mesti 3 periode? Oleh karena apa? Tatanan belum cukup terinstitusionalisasi. Gagasan tentang pasal 33 perombakan itu belum cukup terinstitusionalisasi. Dan karena itu, sementara di mana-mana orang selalu berakhir dengan gagasan apa institusi, gagasan apa institusi, institusionalisasi tidak cukup hanya dibuat dengan aturan dan hukum. Kita tahu undang-undang koperasi misalnya sudah sejak lama itu. Di kampung saya, di kampung Sukurin dulu kami punya koperasi satu dipimpin oleh dokter namanya Dokter Aziz di Malifut sana di Halmahera Utara itu top 0 sekarang. Kenapa tuh, Bang? Figurnya sudah nggak ada. Dokter Aziz itu gila itu KUD itu Koperasi Unit Desa itu di satu kecamatan namanya di Malifut sana itu luar biasa itu habis. Dan karena itu butuh leader, butuh orang yang punya kepekaan cukup dan punya kecintaan cukup untuk terus memelihara itu agar terinstitusionalisasi dulu baru dilepas. Dan saya tidak melihat kebutuhan lain setelah kebutuhan itu di masa akan datang. Di hari-hari ini saya cukup yakin ya ada kelemahan di sana sini, kelemahan kecil di sana sini, tapi secara keseluruhan saya dapat mengatakan bahwa ada alasan untuk berharap kita terus berada di jalan yang sudah sejauh ini berjalan, dan jalan ini harus kita akui betul memang ada kekurangan, tetapi betul sudah benar jalan yang tersedia sekarang. Presiden tidak berkompromi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu penting karena itu juga yang disediakan sejarah untuk kita jadikan sebagai rujukan. Oke. Saya kira itu. Cuma sebagai peminat pikiran Bang Malgeri itu saya agak bias ini. Karena tawaran 3 periode itu dengan usia presiden tidak sebanding kan. Belum ada perubahan konstitusi juga dan itu sensitif. Jadi kita sampai pada pokok masalah. Dibahas tadi itu bagus sama Bang Fuad. Intinya negara kesejahteraan dan pintu masuk pasal 33. Dan di pasal 33 ini saya lihat oposisi maupun pemerintah bertemu. Dan di pidato presiden kemarin mengulangi lagi. Pasal ini nggak usah ada penerjemahan, analisis dan lain-lain, udah terang dan jelas keberpihakan negara menguntungkan rasa keadilan bagi rakyat. Tapi dirancang secara sistem, secara instrumen, secara kelembagaan bagaimana? Ditunggu sama itu. Orang ragu sama polisi, ragu sama jaksa, ragu sama DPR. Adakah lahir spesial lembaga dari pasal 33 ini? Nggak perlu, nggak perlu disebarin aja gitu, sehingga sebenarnya itu terdistribusi ke
Kan simpel sebenarnya ini. Misalnya di undang-undang pertambangan yang sekarang berlaku gitu ya, kan dimungkinkan itu koperasi memegang IUP gitu. Terus oke tuh, terus sebenarnya begitu. Cuma kali ini kan nggak dilaksanakan. Itu doang sebenarnya. Lalu muternya Apa kendalanya ya, Bang? Abang identifikasi ya kendalanya? karena kalau ke koperasi kan nyurinya kan kecil tuh, nggak bisa dicuri tuh orang miskin-miskin itu mau curi apa lagi, mau peras apa lagi, udah habis udah tulang semua itu mau diperas apa gitu. Tapi kalau dikasih ke yang gede-gede itu kan gampang kita merasnya itu doang kok masalahnya gitu. Jadi itu ya. Yang kedua kalau mau betul-betul gitu, misalnya sekarang siapa yang memegang rantai pasok untuk seluruh barang ke Indonesia? Misalnya kalau ada nggak yang memonopoli itu, lalu kalau mau kita bicara dalam konteks itu, ini juga kan termasuk sumber daya ekonomi ya kita tata aja ulang gitu. Itu simpel sebenarnya. Cuman yang begini-begini ini kan tidak mungkin dilakukan sendiri oleh presiden. Nah siapa itu menteri siapa itu di bidang perdagangan kayak apa segala macam itu mesti mikir. Nah, saya tidak tahu bagaimana mereka itu apa dikerjakan atau tidak gitu ya. Di beberapa hal memang mesti kita akui bahwa menata ini membutuhkan kesungguhan dan ketepatan mengidentifikasi soal. Begitu ya. Kalau di luar memang enak. Václav Havel, presiden Czechoslovakia, seorang yang hebat itu begitu. Di luar kira-kira ngomongnya begini, wah gampang bla 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 macam-macam gitu ya. Tapi begitu dia kepilih menjadi presiden, dia tahu bahwa ada begitu banyak hal yang tidak mungkin dia lakukan dalam semalam. Václav Havel. Saya baru pahami soal lurus dan bijaksana di sini rupanya. Nah, jadi kita mesti agak cerdas. Oke. Ada begitu banyak hal yang bisa kita taruh di meja ini untuk menunjukkan bahwa Anda tidak bisa dalam semalam, Anda butuh di batas tertentu ada toleransi dan di batas tertentu ada kemarahan, betul. Dan itu semua mesti kita taruh di meja. Kalau tidak, tapi dari semua itu Anda menemukan satu hal, leader. Presiden sebegini jauh firm di titik itu. Dan karena itu saya berharap betul ya. Presiden terus di track ini tidak keluar dari track ini, di batas tertentu ada stick yang keras, tapi di batas tertentu ya mungkin agak bijak sedikit gitu ya. Begini, setuju memang semakin banyak aturan. Cicero bilang kalau Anda mau tanggung jawab itu tidak bisa ditarik, maka bilang saja ini semua orang bertanggung jawab, maka tidak ada tanggung jawab lain. Karena itu mesti ditunjuk siapa yang bertanggung jawab. Dan di dalam konteks presidensial, gitu, ya presiden bertanggung jawab. Anda boleh senang, boleh tidak, Anda boleh suka, boleh tidak. Tapi begitulah presiden, dia memang penanggung jawab dalam bernegara. Nah karena itu memang logis kalau seluruhnya itu kita minta kepada beliau. Saya rasa di hari-hari ini dalam soal penegakan hukum ada harapan untuk berharap apa yang sudah terjadi ini terus terjadi. Saya tidak melihat ada tanda-tanda akan bengkok. Di batas tertentu presiden perlu campur tangan. Campur tangan dalam arti yang positif. Begitu dia, karena Pak Presiden jelas dalam beberapa waktu kemarin itu pernah berpidato, kalau tidak salah esensinya bilang hukum jangan dipakai menjadi alat pemukul pada lawan-lawan politik. Lawan politiknya. Ya, itu yang pernah dibilang oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jangan pakai hukum untuk memukul lawan-lawan Anda. Ya, jangan pakai hukum untuk melindungi kawan-kawan Anda. Sudah jelas terlihat ada kawan-kawannya Prabowo sendiri sekarang bernapas juga susah di dalam penjara sekarang kan. Itu teman-temannya dia juga begitu ya. Di batas tertentu juga saya dengar kemarin dia menginstruksikan kepada salah satu Polda di mana begitu untuk hentikan laporan kepada seseorang yang mengkritik dia. Kalau tidak salah kemarin tuh ya, beberapa hari lalu ada yang beliau minta agar hentikan laporan itu, jangan diproses laporan itu hanya karena orang itu mengkritik saya. Bagi saya itu oke. Begitu ya. Karena itu kita dapat menyesuaikannya atau kita dapat mengatakan bahwa itu terjadi di beberapa pemerintahan Islam yang begitu hebat pemimpin-pemimpinnya. Di titik itu kita mesti akui bahwa ya ada alasan untuk kita berharap hukum akan lurus di tangan Presiden Prabowo gitu ya. Dan saya yakin karena dia ingin menulis nama dia di panggung hukum kelak
satu hari nanti bahwa dia adalah orang yang andal pada satu waktu dalam soal penegakan hukum. Saya kira itu yang ingin dia kenang dengan di hari-hari ini. Terakhir saya mau bilang gitu ya, sama tambah sedikit gitu ya. Saya udah nggak berani batasi Bang Margarito karena Saya mau bilang begini, presiden sampai di batas tertentu harus memiliki keberanian masuk dalam isu konkret dalam soal penegakan hukum. Ketika hukum itu mau dibelokkan, digunakan sebagai alat untuk memukul orang-orang yang tidak masuk akal, di titik itu dia mesti berdiri. Karena itulah yang ditujukan oleh semua orang-orang hebat dalam soal penegakan hukum. rasa keadilan ya. Ya,